dari sejak Piala Jokowi itu saya melihat, wah ini ada, mohon maaf ya, ada kelompok masyarakat yang harus diangkat harkat martabatnya. Lomba burung di situ ada, katakanlah IO udah pasti ya, ada juri, ada petugas tiketing dan lain-lain, ada juga perawat burung yang punya burung lain, ada juga wartawan kan gitu. Itu kan semua terlibat dan itu ekonomi kerakyatan. Banyak juga orang yang beli burungnya cuma dari tuker ini, bahkan gak ada motor dan lain-lain. Dikenai pajak ya repot lah ya gitu. Jadi banyak orang yang terlibat di dalam burung. Kalau saya hitung tadi kita bicara piramida, itu yang justru karena bertahan hidup, bukan usaha. Bukan usaha, bukan dia berbisnis, bukan berindustri, dia hanya mencari hidup. Satu hari itu dia dapat, satu itu dia bisa makan. Mereka tidak dapat fasilitas dari negara, mereka tidak dapat pinjaman dari negara, tidak dapat perlindungan dari negara. Mana ada pemain murai dapat perlindungan dari negara? Nggak ada. Ada perawat katakanlah atau juri kecelakaan atau sakit, nggak ada perlindungan dari negara. Tapi mereka bisa menggerakkan ekonomi sebesar 8 triliun. Kemudian saya coba olah, saya diskusi, dan sudah keluar sekarang peraturannya dari Kemendagri bulan Agustus 2023 bahwa mereka masuk pada kelompok pekerja rentan. Saya sempat prihatin waktu itu, saya lihat ada salah satu juri dari BNR ya, Kiki kalau nggak salah, yang ngasih kabar saya sakit kemudian sampai meninggal. Dari hujan guys, jadi kita pelan-pelan aja gas, gas po. Oke. Kaki segitu. Wartawan yang meninggal, ya kan? Nggak ada yang backup kan? Keuangannya, BPJS-nya nggak ada yang nggak dapat, anak istrinya nggak dapat santunan, anaknya juga nggak dapat beasiswa. Setelah dia meninggal, bapaknya sekolahnya gimana? Siapa yang mikirin itu? Harus kita lah, harus orang kicomania. Yang 5% itu mestinya yang mikir, bukan caci maki kamu. Itu nggak maksud saya. Jadi kalau Anda ngerasa berada di kelompok 5%, kalau Anda ngerasa sekarang orang, katakanlah orang istana, orang parlemen, orang apa, itu yang harus dipikirin buat kicomania. Bukan datang, saya pejabat, saya harus menang. Kalau nggak menang, kamu saya matiin, gitu kan. Beda dengan saya mentalnya, gitu loh maksud saya. Ya kan? Nggak nyampe, gitu modelnya. Kalau Anda ngerasa lebih hebat, lindungilah. Kalau Anda ngerasa lebih kuat, lindungi. Bagaimana cara melindungi? Yuk cari yuk regulasinya supaya mereka ini masuk gitu loh, masuk jadi terlindungi sebagai orang yang tercover BPJS kesehatannya, BPJS. Karena buat saya bilang ke Pak Jokowi, Pak, mereka ini adalah pahlawan ekonomi bangsa karena mereka menggerakkan ekonomi kerakyatan, layak untuk dilindungi. Alhamdulillah 2 Agustus 2023 keluar Permendagri dan kemudian diterjemahkan oleh BPJS, saya datangin BPJS Tenaga Kerja dengan surat itu, kemudian dianggaplah kicauannya sebagai kelompok tenaga kerja. Tetap harus bayar kan, 18.600 ya kalau nggak salah. Selama ini nggak pernah diakui Anda ini. Itu satu. Yang kedua, ini saya cerita saya aja nggak apa-apa ya, supaya emosi saya ini bisa dipikirin oleh teman-teman barangkali yang lebih hebat, yang lebih punya akses, termasuk perumahan, Mas. Saya berulang-ulang ngomong ke beberapa pihak, bahkan waktu saya ketemu dalam kesempatan lain dengan Pak Maruli sebagai karena itu saya sering kongko-kongko sama dia, sekarang jadi Kasad. Saya bilang saya punya satu ambisi buat kicomania karena dia tahu saya kicomania. Saya itu udah dikenal sebagai Lukman Burung soalnya kalau di antara mereka. Saya bilang saya punya satu ambisi lagi yang belum terwujudkan. Itu mereka perumahan buat mereka yang nol tanpa DP.
Dan karena gini, kalau kita harus pakai persyaratan, Anda kerja, Anda nggak layak sebagai orang yang layak untuk dapat kredit perumahan. Asli, satu aja saya bilang syaratnya. Betul, gaji Anda nggak punya. Kan itu kan. Loh, kemudian kita mau berhenti sampai di situ, ya enggak lah. Banyak cara untuk kesana, untuk mendapat itu. Maka kemudian bahasa saya bukan DP rupiah, tapi adalah perumahan produktif. Kenapa dibawa ke perumahan produktif? Karena dia bayarnya dengan produksi dia di rumah. Saya sudah punya komoditinya. Perumahan produktif. Jadi Anda mikir cicilan 1,1, kita pikirin gimana caranya Anda dapat 1,1 atau 1,5 di rumah. Ada klaster, misalnya waktu itu saya contoh aja, klaster udang galah, klaster ini, sampai kepada klaster apa lagi waktu itu, tempe. Saya sudah ketemu ketua-ketua asosiasinya. Oke, saya bikin rumah ya, dia produksi tempe, kamu ambil ya tempenya. Siapa? Per bulan berapa? Supaya berapa kilo supaya dia 1,5 juta minimal. Jadi cicilan. Yang ngerjain istrinya. Di rumah dia ngosrek tai burung, hari lomba dia minggu lomba, tapi yang ngerjain bisa ngawal sama istrinya. Dapat. Tapi begitu saya pikirin. Nah, pertanyaan saya, yuk gabung mau nggak tuh? Maksud saya kawan-kawan kita ini yang 5% tadi, gitu, ya kan? Jadi bukan cuma caci maki kamu. Kira-kira gitu mikirin dong. Jadi makanya waktu ke lapangan itu, kalau saya beda, berpikirnya beda gitu. Saya datang untuk ke mindsetnya, gitu loh. Makanya kalau digoreng, ya udahlah, lagi butuh kali itu bocah. Lalu mau apa lagi? Oh, saya nggak bisa ngasih, ya udahlah, itu anggap aja tuh sedekah gitu loh. Wah, apa? Nah, tapi ada nggak bikin itu maksud saya? Jadi ini yang dinamakan memanusiakan manusia. Itu tadi ya, iya itu namanya harus kita memanusiakan. Minimal memanusiakan manusia. Kalaupun kita tidak menghormati dia, tidak memuliakan dia dengan cium tangan gitu, dengan sujud bahkan gitu sama orang itu, tapi minimal memanusiakan manusia lah. Gitu loh. Memanusiakan manusia gimana sih? Sapanya ketemu sapa, salam, selesai, ya kan? Tanpa harus saling iri dengki, caci maki, ya kan gitu. Itu aja. Salam, ada duit kasih, nggak ada duit jangan. Makanya saya bilang kalau saya lomba mau juara mau nggak juara tekor, saya ceritanya tuh anak-anak. Saya pernah juara 3 hat-trick pas dihitung minus. Tanya tuh perawat saya bilang ke Yo, percuma gua juara hat-trick gimana minus, saya bilang bercanda tapi but I'm happy gitu. Saya tetap happy karena memang tujuan saya datang untuk itu, untuk ekonomi kreatif. Saya nggak bisa ngasih banyak, ya kan, dari uang saku saya, tapi minimal bisa ngasih dari hasil lomba itu, gitu. Startupnya bagaimana Pak untuk memulai mendapatkan mulai dari kalau kecemasan itu kan melihatnya kan bukan kata-kata tapi contoh Lah ya, ada nggak suatu proyek percontohan ataupun simulasinya minimal? Satu, BPJS tenaga kerja udah selesai, tinggal silakan daftar. Harusnya jadi apa namanya istilahnya tuh saya lupa tuh yang di sini. Harus ada posko di sini. Ada, ya itu kan siapa si Diki ya, itu sebagai apa istilahnya itu namanya, apa agennya dari BPJS mereka. Jadi saya sudah tunjuk juga dengan BPJS tenaga kerja, sudah menunjuk silakan daftar gitu kan 18. Cuma kadang-kadang masyarakat kalau suruh bayar mikir kan gitu. Makanya saya bilang ke IO, ayolah patungan IO-nya kan suka ada tuh di bundling, ya kan. Paketan. Sekarang ada suka misalnya tiket sekian puluh juta apa 520 kan cuma sebulan sekali, bukan setiap lomba. Sekalinya dibayarin BPJS deh buat members gitu kan enak tuh. Itu sebetulnya konsep saya, cuma saya belum ngomong ke Iyo waktu itu karena waktu saya undang hujan besar jadi nggak pada datang. Sebenarnya saya ingin begitu, kan ada pasti tuh ada tiket misalnya 30.000 35.000, berarti kan 4 kali sebulan 20.000, cuma 8. Nah itu, ayo jangan kita ambil buat bayar BPJS mereka, sehingga kalau dia datang ke lomba kecelakaan langsung di cover. Kemarin unlimited kok. Kalau Ya. ini Sudah ada prosedurnya, sudah ditunjuk rumah sakitnya, sudah tinggal menunjukkan nomor BPJS. Dan itu sudah ada bukti di sini di anak-anak ini. Jadi yang kayak gitu satu ya.
Yang saya bilang yang belum terwujud untuk Kicomania yang masih ambisi saya adalah rumah. Bahasa saya rumah produktif. Tetap saya masih ngomong kemana-mana, ngomong ke beberapa pihak. Saya bilang saya masih punya ambisi. Saya bilang tetap saya ingin mengadakan perumahan. Bukan, dan itu bukan cuma omong ya, saya sudah bergerak loh. Tanya tuh saksi-saksi hidupnya, mungkin Hanif Faroko salah satunya, ya, kemudian Endang Sulaiman yang dulu di BIC, itu kita sudah sampai survei ke lapangan, ke tanah gitu, ya kan? Sampai banyak yang sudah. Jadi saya, ini bukan omdo, saya sudah kerja mengerjakan, tapi mungkin belum ada hasil ya. Itu kan tujuan. Hasil itu kan urusan belakang, tapi minimal bukan konsep, ikhtiar sudah. Dan saya sudah contohkan, tapi kebetulan itu tidak khusus Kicomania. Di Bogor pun saya sudah survei. Kalau di Tegal sudah ada 10 hektar. Saya tanya 1,3. Jalannya bagus. Jadi tetap itu bagian dari ambisi saya, namanya rumah produktif ya. Untuk Kicomania. Kenapa untuk Kicomania? Karena saya adalah Kicomania. Kita pengen diaku aja. Saya pengen diaku sebagai Kicomania gitu. So I'm doing that lah, hanya untuk diaku sebagai orang Kicomania. Sumbangsi saya kepada Kicomania, gitu kan? Karena itu sebuah ide. Nah, ini tolong jangan dipampirin lagi ide-ide ini. Kenapa saya nggak mau ngomong gitu loh? Saya kenapa nggak mau ngomong terbuka? Nanti dijadiin pampir untuk Kicomania. Kicomania diambilin duitnya, cuannya buat yang 5% tadi. Ada yang sampai sekarang saya masih sakit hati soalnya. Karena saya bukan karakter saya gitu. Ya, dengan menjual harga sesuatu dengan yang harganya ya saya yakin nggak berkah deh, dan sudah ada buktinya kan pada berjatuhan tuh orang. Iya, pada berjatuhan asli itu. Saya nantilah mungkin offline saya ngomong. Iyalah, ada ya, mungkin ada juga tahu lah tokoh-tokoh Kicomania yang dalam bahasa saya jadi vampir gitu. Mana panjang umurnya? Enggak, dalam arti dunia kicau kan. Karena bahasa saya jadi vampir, kamu jadi vampir. Kita hadir di Kicomania. Kalau Anda memang sebagai pekerjaan, oke, nggak masalah, sah aja. Ya kan? Katakanlah yang punya IO sah aja. Tapi kan ada angkanya yang bisa kita realisasi sebagai IO kan. Satu lomba berapa sih ininya, untungnya? Udah bisa kita hitung, sah aja.